Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan yang lebih serta rezeki yang cukup. Kata orang itu, tak kenal maka tak sayang maka tak ta'aruf. Perkenalkan, nama Mbak Rahmawati, Mbak dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2017. Di sini Mbak pengen ngasih informasi tentang perkembangan dinasti Ghaznawiyah di Afghanistan, khususnya peran seorang tokoh atau sultan yang membawa perkembangan peradaban Islam pada saat itu, yakni Muhammad Ghazni. Muhammad Ghazni ini perannya tidak kalah penting dengan Muhammad Al-Fatih. Apakah adik-adik pernah dengar siapa Muhammad Al-Fatih? Enggak. Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, Muhammad Ghazni ini ukurannya 11-12 dengan Muhammad Al-Fatih. Kalau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, kalau Muhammad Ghazni seorang penakluk dan pelindung yang menggantikan ajaran Hinduisme dan Buddhisme menjadi Islam di benua anak India. Selanjutnya, mungkin adik-adik tuh pernah dengar tapi lupa. Ya ada sih. Halo. Ini PowerPoint-nya sudah di-share ke geng Anda. Mbak mau sedikit informasiin tentang dinasti Ghaznawiyah di Afghanistan, peran Muhammad Ghazni dalam perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahannya 388 sampai 421 Hijriah atau 968 sampai 1030 Masehi. Muhammad Ghazni ini merupakan sultan ketiga dari dinasti Ghaznawiyah. Muhammad Ghazni ini adalah seorang penguasa Islam yang sangat berpengaruh dalam berperang dan selalu menang atas lawan-lawannya. Sehingga Khalifah Al-Qadir Billah memberinya gelar Yamin ad-Daulah yang artinya orang yang dapat diandalkan pemerintah, serta Amin ad-Daulah yang artinya seorang yang dapat dipercaya pemerintah. Muhammad Ghazni ini dikenal sebagai orang yang soleh serta memiliki janji yang kuat dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Pada masa pemerintahannya, Ghazna tidak hanya untuk mempertahankan wilayah intensitas peperangan, tapi dijadikan kota paling indah dan tempat berkumpulnya para teolog, sehingga menjadi dinasti Ghazna, dinasti yang paling maju, sejahtera, makmur di Asia Tengah. Muhammad Ghazni pun memberi fasilitas tempat berkumpulnya para ulama, penyair. Di kawasan pembangunan, khususnya di kota Ghazna, Muhammad Ghazni membangun istana di Afghanistan, Saul, dan membangun Tanah Sadahasan, Istana Al-Frat, dan tempat beliau dikubur kemudian. Selain itu, Muhammad Ghazni ini juga mendirikan masjid mewah di Ghazna yang dikenal dengan Al-Falaq Road, serta membangun sekolah yang dilengkapi dengan perpustakaan. Berdirinya dinasti ini sekitar pertengahan abad ke-10. Pada dinasti Samaniyah yang menunjukkan tanda kemunduran, rangkaian revolusi istana menunjukkan bahwa militer dan tuan tanah menentang kebijaksanaan sentralisasi administratif para amir dan berupaya untuk memegang kendali. Pemberontakan di Khurasan melepaskan diri dari provinsi yang otoritas langsung di Bukhara. Karena itu tidaklah sulit Khorianiyah dan dinasti Ghazna ini untuk mengambil ahli wilayah Samaniyah. Pada dasawarsanya, pada akhir abad ke-10, dinasti Ghaznawiyah ialah sebuah daulah baru yang berdiri di Ghazna, tepatnya di Tenggara Afghanistan pada tahun 366 Hijriah sampai atau 976 Masehi. Memiliki peran yang cukup besar dalam sejarah Islam, terutama pada anak benua India. Pada tahun 350 atau 961 Hijriah, Raja Saman, yaitu Abdul Malik ibn Nuh, mengangkat Al-Fatakin yang menjadi gubernur di Hijaz.
barat laut Afghanistan. Akan tetapi jabatan ini berakhir ketika rajanya meninggal dan digantikan oleh Mansur ibn Nuh. Sementara itu, tepatnya pada tahun 351 Hijriah atau 962 Masehi, Al-Fataki melaksanakan ekspansi ke arah timur, tepatnya di Afghanistan bagian timur. Di wilayah ini, Al-Fataki menaklukkan dan menguasai kota Ghazna beserta wilayah-wilayah di sekitarnya. Kemudian, pada saat itu, Al-Fatakin bersama dengan anak buahnya menuju Ghazna di wilayah Afghanistan dan menaklukkan wilayah itu pada tahun 352 Hijriah atau 962 Masehi dan menjadikan Ghazna basis gerakan menghadapi Mansur bin Nuh. Al-Fatakin sampai saat ini masih beranggapan bahwa dirinya adalah seorang gubernur dari dinasti Samaniyah. Demikian juga yang terjadi dengan para penggantinya yaitu Ishaq ibn Al-Fatakin, Baltakin, Piri, dan Subaktakin. Di antara para penggantinya adalah orang yang berasal dari Ghazna yaitu Piri. Al-Fatakin wafat pada tahun 352 Hijriah atau 963 dan digantikan oleh keturunannya yaitu Ishaq. Namun ternyata Ishaq dalam memimpin pemerintahannya kurang cakap dan akhirnya harus merelakan singgasananya jatuh ke tangan keturunan Turki yaitu Baltakin dan selanjutnya digantikan oleh Piri. Sementara itu pada tahun 306 Hijriah atau 977 Masehi, Piri diserang oleh Ishaq. Sementara itu berusaha berkuasa sampai tahun 387 Hijriah atau 997 Masehi. Subaktakin diangkat sebagai pengganti pemerintahan sebelumnya berdasarkan atas pertimbangan etika dan moral. Ia dikenal di kalangan para pembesar dinasti Samaniyah sebagai orang yang cerdas, taat beragama, mempunyai sifat ifah dan murah hati, serta pandai dalam strategi perang. Jadi pemimpin dengan perjanjian pasukan militernya. Menjadi penguasa dinasti Ghaznawiyah tahun 366 Masehi atau 977 Masehi. Penguasa dinasti Ghaznawiyah ini tahun 366 Hijriah atau 977 Masehi. Subaktakin berjuang selama 20 tahun dan wafat pada tahun 387 atau 997 Hijriah. Selanjutnya digantikan oleh anaknya yaitu Mahmud yang dikenal dengan gelar Mahmud Ghaznawiyah pada tahun 388 Hijriah atau 990 Masehi. Namun masih mengatasnamakan dirinya sebagai gubernur Samaniyah, sehingga ketika di Balkan terjadi pemberontakan terhadap dinasti Samaniyah, Muhammad Ghazni ini turut membantu Muhammad Malik ibn Mansur, Raja Samaniyah pada saat itu. Pada tahun 394 Hijriah atau 1004 Masehi, Mutasir menguasai penguasa terakhir Bani Samaniyah mati ditewas dalam peperangan. Sesudah Muhammad Ghazni resmi menjadi pengaku dari Khalifah Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Qadir Billah dan memberikannya gelar Yamin ad-Daulah. Bisa dilihat ini adalah penguasa-penguasa dinasti Ghaznawiyah setelah Muhammad Ghazni. Next, kemajuan dinasti Ghaznawiyah yang dibawakan oleh Muhammad Ghazni. Kemajuan ilmu pengetahuan sangat besar selama pemerintahan Muhammad Ghazni yaitu pada tahun 387 sampai 421 Hijriah atau 997 sampai 1030 Masehi. Ini dapat dilihat pada kegiatan ilmiah yang diantaranya yang pertama yaitu memprakarsai penulisan tafsir Al-Quran berdasarkan ilmu nahwu dan ilmu saraf serta bersumber dari hadis yang sahih. Membangun madrasah yang besar sebagai tempat belajar. Menganjurkan kepada para ulama dan filsuf Islam serta seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Kamar, Abdul Saleh dan Al-Masihi dan Abu Nasir Al-Awraq agar dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh mereka. Di samping mereka memberikan perhatian besar kepada upaya memperluaskan pembangunan wilayah, Mahmud juga mempunyai kepedulian yang cukup besar kepada upaya pembangunan dan pembinaan ilmu pengetahuan serta kesusastraan sehingga pada masa itu tercatat nama-nama seperti Faruqi, Usri, Munkeri, Asjudi, dan Firdausi yang dikenal dengan nama Sah Memon, yaitu syair-syair kepahlawanan yang merupakan
tentang raja-raja Irak kuno di Persia. Selain itu juga di dalam bidang ekonomi, Ghazna melanggar Tu'mas, semacam anggaran dana yang tidak terduga untuk memperbaiki lahan pertanian dan irigasi, mengawasi jalur-jalur perdagangan serta menghimpun upeti serta harta rampasan dan pajak pemerintahan perkebunan. Altan termasuk kekuasaan Bani Ghaznawiyah. Daerah ini terletak antara India, Makran, dan Sijistan. Al-Maqdisi menyebut bahwa daerah ini mempunyai sumber daya alam yang cukup besar, seperti emas, bahan pangan, perdagangan, dan sumber daya alam yang lain. Dinasti Ghaznawiyah berhasil melakukan perluasan daerah di beberapa wilayah seperti itu. Semua itu tidak terlepas dari usaha dan peran para tokoh penguasa dari dinasti Ghaznawiyah, terutama dengan Muhammad Ghazni yang melakukan 17 kali penyerangan dalam kurun waktu 26 tahun. Kemunduran dinasti Ghaznawiyah ini berawal dari sejak putra Muhammad ibn Mahmud Ghazni diangkat sebagai pengganti Mahmud Ghazni ini, yang wafat pada tahun 1030 Masehi. Muhammad ibn Mahmud tidak disenangi oleh kalangan tentara, sehingga terjadi perebutan tahta dan adiknya yaitu Mas'ud bin Mahmud. Ternyata Mas'ud ibn Mahmud adalah pemimpin yang lemah dan tidak mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapaikan oleh bapaknya yaitu Muhammad Ghazni. Penyerbuan Bani Saljuk ke beberapa provinsi seperti provinsi dinasti Ghaznawiyah di Persia memberikan dampak yang besar terhadap dinasti Ghaznawiyah. Dalam menuju gerbang kehancuran, Muhammad ibn Mahmud naik tahta atas pesan ayahnya, tetapi ia hanya dapat berkuasa sekitar 5 bulan. Ia bertikai dengan saudaranya yaitu Mas'ud ibn Mahmud yang selanjutnya dikenal sebagai Mas'ud I. Pertikaian itu terjadi karena Muhammad ibn Mahmud menolak pemerintahan saudaranya itu agar ditetapkan sebagai gubernur di daerah Tubaristan, Jabaltan, dan Isfahan. Akibat penolakan itu, banyak militer yang memihak Mas'ud I yang lebih tua dan dikenal keberaniannya kemudian menjauhlah Muhammad. Keruntuhan dinasti Ghaznawiyah ini terjadi ketika Mas'ud bin Ibrahim meninggal pada tahun 1115 Masehi dan yang diteruskan oleh anaknya yaitu Sajarzat ibn Mas'ud III. Bisa kita lihat ini pengganti-pengganti dari kekuasaan yang hampir runtuh di dinasti Ghaznawiyah. Pergantian penguasa ini dipicu oleh tidak adanya kemampuan dan kepandaian pemimpin di antara para keluarga penguasa itu sendiri, termasuk didorong oleh keserakahan terhadap kekuasaan. Juga di kalangan militer turut diambil adil dan memicu konflik para pembesar kerajaan. Dalam kurun waktu terjadilah peperangan antara kekuasaan setelah Muhammad Ghazni dengan anak saudaranya. Itu saja yang Mbak mau informasiin sama adik-adik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mbak mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah kita marilah sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.